misalnya batuk, pilek, kita bisa juga dengan memanfaatkan toga. Oke, jadi biar nggak sedikit-sedikit minum obat kimiawi ya, Mbak? Iya, betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Solusi Sehat Mas Kenji, Topokan Sedela bareng petugas kesehatan Puskesmas Kemeranjen Siji. Oke, sahabat Mas Kenji semuanya, pada Topokan kali ini kita akan membahas suatu tema tentang kestrat ya, atau kesehatan tradisional. Yang tentunya saya Fandi sebagai host di Topokan kali ini akan menemani sahabat Mas Kenji, dan kita sudah hadir di tengah-tengah kita ada Mbak Yuna Widyastuti S.Kep Nurse sebagai pemegang program kestrat atau kesehatan tradisional itu ya, sahabat Mas Kenji. Oke, Mbak Yuna, gimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Fandi. Alhamdulillah, semoga Mbak Yuna tetap sehat ya, biar bisa bersama sahabat Mas Kenji untuk membahas suatu topik kesehatan ya. Oke, di kesempatan kali ini Mbak Yuna kita akan bahas kestrat ya Mbak? Ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan buat sahabat Mas Kenji semuanya, kestrat itu apa Mbak? Baik Mas Fandi, layanan kesehatan tradisional adalah pengobatan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oke. Jadi begini Mas Fandi, layanan kesehatan tradisional itu sebenarnya sudah ada dari nenek moyang kita. Jadi kita sebenarnya sudah punya passion dari nenek moyang kita ya. Iya. Udah diajarin juga ya. Iya. Oke. Mungkin kita enggak berasa pas waktu kecil kita sering dikasih beras kencur oleh ibu kita. Itu bisa buat meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian menambah nafsu makan. Ya. Mungkin mbah-mbah kita tidak melakukan penelitian, tapi itu sudah dipercaya. Tapi emang itu ada efek benernya ya Mbak? Iya, betul sekali. Oke, nah yang termasuk dalam kestrat sendiri itu apa aja Mbak? Ya, begini Mas, untuk pelayanan kesehatan tradisional itu dapat memanfaatkan taman obat keluarga atau toga dan keterampilan. Oke. Jadi masyarakat dapat merawat kesehatannya sendiri dengan memanfaatkan toga dan keterampilan. Oke, jadi emang kita tidak apa-apa harus langsung ke sakit sedikit langsung minum obat kimiawi gitu ya Mbak. Jadi kita bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita ya. Iya, betul sekali. Oke, nah terus kan tadi berhubungan dengan tanaman pasti ada yang lahan untuk nanam ya Mbak. Nah untuk pengolahan lahannya sendiri untuk mendapatkan kestrat atau toga tadi itu gimana Mbak? Ya, begini. Untuk menanam toga, toga di sini kan taman obat keluarga. Taman obat keluarga, oke. Jadi yang kita harapkan ketika kita menanam toga itu ada unsur seninya. Ya, jadi biar nggak berantakan ya. Ya, betul Mas Fandi. Jadi harus ditata yang rapi, dihias yang rapi, seperti itu. Kemudian apabila kita tidak mempunyai lahan atau lahannya sangat terbatas, kita juga bisa menggunakan polybag atau pot. Iya. Mungkin bisa ditaruh di pinggir-pinggir pagar atau apa ya Mbak? Betul sekali. Yang penting ditata, dihias yang rapi. Ya seenak mungkin lah kalau kita mau memandang gitulah, biar betul. Selain kita nanam bunga, kita juga menanam obat ya. Iya. Kita juga bisa memanfaatkan barang bekas seperti botol bekas, ban bekas, seperti itu. Iya, mungkin nanti yang penting galon bekas juga bisa ya Mbak? Bisa. Kita tata yang rapi, hias yang rapi, seperti kita menanam tanaman hias. Oke. Nah, contohnya tuh Mbak dari toga atau tanaman-tanaman tadi itu apa aja? Untuk contoh tanaman obat keluarga, yang pertama itu bisa dari rimpang. Kalau seperti rimpang itu contohnya jahe, kunyit, temulawak, kencur. Nah, itu dari rimpang, yang hasilnya itu diambil dari rimpangnya. Kemudian untuk yang daun itu seperti daun kumis kucing, kemudian daun sambiloto, itu yang kita ambil daunnya. Kemudian rotowali itu juga bisa. Oke, jadi emang sebenarnya banyak ya Mbak di sekitar kita yang emang
bisa bermanfaat untuk kesehatan kita ya. Iya, betul Mas Fandi. Oke. Nah, terus untuk obat-obat sendiri itu biasanya masyarakat tuh caranya gimana, Mbak? Mungkin dari Puskesmas Kemeranjen 1 atau Kemeranjen 1 itu ada inovasi atau enggak? Alhamdulillah di Puskesmas Kemeranjen 1 sudah terbentuk 9 kelompok asman. Asman? Iya. Itu apa Mbak asman? Asman itu adalah asuhan mandiri. Oh, jadi asman itu dari singkatan asuhan mandiri? Iya, ya. Jadi gini loh Mas, dengan adanya asman ini kita mengharapkan masyarakat itu dapat memelihara, meningkatkan, serta mencegah atau mengatasi masalah kesehatan ringan yang dialami oleh masyarakat. Jadi seperti misalnya batuk pilek, kita bisa juga dengan memanfaatkan toga. Jadi biar nggak sedikit-sedikit minum obat kimiawi ya Mbak? Iya, betul sekali. Terus langkah-langkahnya ada nggak sih Mbak buat asman tadi itu? Untuk langkah-langkah pembentukan kelompok asman itu kita bisa mengidentifikasi kelompok yang sudah ada di masyarakat. Ya, misalnya di masyarakat itu ada kelompok wanita tani. Oh, itu bisa kita berdayakan ya? Ya, kita bisa menggunakan kelompok yang sudah ada. Jadi kita tidak perlu membentuk kelompok yang baru. Jadi memanfaatkan yang sudah ada di desa itu, ada di lingkungan itu, biar memberdayakan asman tadi ya. Terus ada lagi Mbak? Kemudian setelah terbentuk, kita bisa mensosialisasikan asman tersebut ke dalam kelompok tersebut. Terus ada lagi? Kemudian yang ketiga, kader dibimbing oleh fasilitator dari Puskesmas untuk melakukan binaan ke keluarga binaan. Jadi langkah-langkah yang kita bentuk dari asman sendiri bakal dibina ya Mbak, jadi nggak jalan sendiri ya? Iya, jadi dari Puskesmas itu akan mendampingi sebagai fasilitator. Kemudian setelah dilakukan pembinaan, kader dapat melakukan pembinaan 5-10 keluarga binaan di masyarakat. Gitu. Nah, tadi kan ada lagi nggak Mbak langkah-langkahnya? Setelah terbentuk kelompok asman, nanti itu ada SK atau surat keputusan yang dikeluarkan dari desa. Jadi yang mengeluarkan SK itu dari desa, bukan dari Puskesmasnya ya. Betul. Puskesmas itu hanya sebagai fasilitator atau pendampingnya ya. Betul sekali Mas. Ada lagi Mbak? Kemudian nanti setelah sudah dapat SK, kemudian tadi sosialisasi. Nah, nanti tentunya dengan adanya kelompok asman pasti butuh anggaran. Nah, itu nanti untuk anggaran itu bersifat swadaya, yang bersumber dari masyarakat. Jadi kayak gitu ya. Jadi emang sebenarnya di lingkungan kita bisa kembangkan ya, dari mungkin persatuan pertanian yang ada di desa, wanita tani dan lain-lain, itu bisa kita kembangkan untuk membuat ibaratnya apa ya, tanaman obat atau tanaman hidup lah, yang biar kita nggak sedikit-sedikit minum obat yang kimiawi gitu ya Mbak. Betul sekali. Kalau dulu itu dikenalnya mungkin dengan nama apotek hidup. Apotek hidup, iya. Betul sekali. Terus kalau di sini di Puskesmas Kemeranjen 1 itu sudah ada 3 desa, 9 kelompok asman. 3 desanya itu mana aja Mbak? Untuk 3 desanya itu, yang pertama itu Desa Karangjati. Itu terbentuk 1 kelompok asman. Kemudian Desa Karanggintung itu juga ada 1 kelompok asman. Dan yang ketiga itu Desa Kecila. Ya, kalau untuk Desa Kecila itu ada 7 kelompok asman. Oh, ini Desa Kecila cukup banyak ya, memiliki 7 sendiri ya. Masing-masing RW itu sudah terbentuk kelompok asman. Jadi cukup banyak sudah yang punya kelompok asman sendiri ya. Nah, terus Mbak nih kembali ke atas ya. Tadi kan Mbak Yuna itu membahas tentang acupressure ya Mbak. Nah, acupressure sendiri itu apa sih? Mungkin dari sahabat Mas Kenji masih ada yang belum tahu Mbak. Jadi gini loh Mas, acupressure itu adalah penekanan pada titik-titik tertentu. Jadi kayak pijet gitu ya Mbak? Iya, pemijatan pada titik-titik tertentu. Nah, contohnya Mbak? Contohnya misalnya untuk mengurangi sakit kepala. Jadi yang sering sakit kepala nih mungkin dari sahabat Mas Kenji semuanya ya, bisa dicatat nih. Apa aja Mbak langkah pertama yang dipijat? Untuk mengurangi sakit kepala, kita bisa lakukan penekanan. Yang pertama itu di puncak kepala. Puncak kepala itu yang pusar ini bukan sih?
di atas sini. Yang di atas Iya, ini. Kalau bayi itu bun-bunan gitu ya. Bahasa Banyumasannya. itu kan depan ya. Yang depan. Iya, Saya taunya yang ini. Yang agak berarti emang titik tengahnya ya. Iya, titik tengah ya di puncak Dipijat. kepala. Kita bisa lakukan penekanan sebanyak 30 kali. Oke, mungkin kalau 5 kali 10 kali belum kerasa, mungkin betul Mas. emang ada minimalnya 30 kali. Minimal 30 kali. Itu kita juga bisa menggunakan ibu jari telunjuk, yang penting jari terkuat kita. Oke, terus itu satu. Yang kedua, Mbak? Kemudian yang kedua yaitu di kepala bagian belakang. Belakang tuh tengkuk atau gimana? Ini batas rambut. Belakang telinga ya. Garis rambut ini ke bawah ya. Di sini kan ada titik ya yang nanti bisa dipijat. Iya, itu juga bisa kita lakukan penekanan sebanyak 30 kali. Dan itu pijatannya bisa mandiri ya, Mbak? Iya, betul. Nggak harus orang lain yang memijat ya. Makanya tadi dengan adanya Asman atau asuhan mandiri, kita pengen masyarakat itu mandiri. Jadi emang nggak tergantung sama orang lain atau gimana gitu ya. Kita bisa lakukan sendiri di rumah seperti itu. Oke, tadi udah ada 2 langkah ya. Yang ada lagi, Mbak? Yang ketiga ada nggak? Yang ketiga itu di kepala bagian depan. Bagian depan itu di jidat? Di pelipis. Di pelipis. Iya, di pelipis, Mas. Kanan sama kiri ya, bisa dipijat ya? Iya, betul sekali. Biasanya mbah-mbah kita kalau sakit kepala atau pusing sering dikasih koyo. Iya, yang ditempel itu ya. Iya, betul sekali, Mas. Di sini biasanya ditempelin koyo. Betul, di situ memang ada titik yang bisa buat mengurangi sakit kepala. Itu udah dapat 3. Yang keempat ada, Mbak? Kemudian yang keempat itu di pertengahan alis. Di tengah-tengah sini ya? Iya, di pertengahan alis. Kita juga bisa lakukan penekanan, bisa ditekan, bisa diuar-uar, Mas. Seperti obat nyamuk. Digoyang-goyang gini ya? Terus ada lagi, Mbak? Kemudian yang kelima itu di puncak bahu. Di puncak bahu. Sebelah sini ya? Di ujung sini atau di mana? Ini, di pertengahan bahu. Jadi dari leher sama ini di tengah-tengahnya? Iya. Pertengahan tengkuk sama pangkal lengan. Jadi bisa. Pertengahannya sini. Iya, kita bisa lakukan dengan menyilangkan tangan kita. Jadi gini ya. Misalnya bahu yang kiri berarti menggunakan tangan yang kanan. Iya, betul sekali. Yang kanan bisa tangan kiri gitu ya. Yang kiri. Kita boleh menggunakan 2 atau 3 jari. Karena kalau 1 jari kayaknya nggak terasa, Mas. Kayak cubit-cubit doang ya. Betul. Lebih enak menggunakan 2 atau 3 jari. Terus ada lagi nggak, Mbak? Kemudian di punggung tangan. Punggung tangan. Iya, jadi ketika tangan kita dirapatkan antara ibu jari dan jari telunjuk ini ada tonjolan yang tertinggi. Yang ini ya. Iya, biasanya kalau kita tekan kalau ada keluhan biasanya sakit. Iya, terasa sakit. Ini bisa buat mengurangi sakit kepala atau pusing. Gitu. Jadi tadi mungkin dari sahabat Mas Kenji semuanya bisa dicatat ya tadi buat meredakan sakit kepala, titik-titik apa aja yang bisa kita pijat ya, Mbak. Iya, betul. Nah, terus yang biasanya yang kalau saya sendiri ya yang tahu itu yang kalau acupressure itu saya baru dengar, Mbak. Kalau saya tahunya kalau pijat ya akupuntur. Nah, itu beda nggak sih acupressure sama akupuntur? Beda, Mas. Beda. Iya, jadi kalau acupressure itu kan penekanan pada titik-titik tertentu. Akupuntur di sini yaitu titik-titik akupuntur. Cuma kalau akupuntur itu menggunakan jarum. Jadi saya selama ini salah pengertian. Saya tahunya yang pijat itu akupuntur. Jadi ternyata yang pijat itu acupressure. Nah, titik-titiknya itu namanya akupuntur. Dan kalau akupuntur itu pakai jarum. Kalau akupuntur itu menggunakan jarum, acupressure kita menggunakan jarum, telapak tangan ataupun layaknya ya, Mbak. Jadi kalau acupressure itu yang kita pijat itu tidak semuanya, hanya titik-titik tertentu yang digunakan saja. Jadi selama ini saya pengertian ya. Mbak, mungkin pembahasan kali ini ya, Mbak, kita sampai di sini. Kita nanti mungkin ini harus kita ulik lagi ya, sahabat Mas Kenji, karena masih mungkin ada beberapa bahasan ya. Kita lanjut di part 2 ya. Mungkin cukup sekian podcast Solusi Sehat Mas Kenji kali ini. Tetap ingat ya, ingat sehat sebelum sakit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.